Rekrutmen nggak harus sesusah ini. Cari karyawan tepat, mudah dan cepat hanya di JobStreet. Pasang gratis, upgrade ke premium kapanpun. Rekrutmen gak harus sesusah ini. Cari karyawan tepat, mudah, dan cepat hanya di JobStreet. Pasang gratis, upgrade ke premium kapanpun. Ini kisah Agus. Agus belum dapat karyawan, jadi masih ngerjain semuanya sendiri. Buruan, cari karyawan yang berkualitas, Gus. Udah kok, tapi belum dapat nih. Carinya di tempat yang salah sih, di JobStreet dong. Wow, ini gampang banget. Di JobStreet pasang iklan gratis, anti ribet, dan ada 25 juta lebih kunjungan tiap bulannya. Saat Anda perlu menyeleksi banyak pelamar atau mencari kandidat terbaik, JobStreet siap membantu Anda. Kami memiliki semua fitur untuk membantu Anda menemukan kandidat tepat dengan mudah, mewujudkan proses rekrutmen yang cepat dan simpel. Setelah menerima lamaran, mulailah dengan menyeleksi kandidat yang sesuai dengan kriteria Anda. Anda dapat melakukannya menggunakan filter yang sederhana dan komprehensif meliputi status pelamar, lokasi, dan pertanyaan untuk kandidat. Filter adalah cara efektif untuk meninjau kandidat dengan efisien. Untuk menyesuaikan filter Anda, sistem AI kami akan menyarankan pertanyaan yang relevan sesuai peran yang Anda cari. Atau, Anda juga bisa memilih sendiri dari 30.000 daftar pertanyaan yang kami siapkan untuk memfokuskan pencarian pada kualifikasi, keterampilan, atau pengalaman yang sesuai kebutuhan Anda. Anda juga dapat menetapkan harus ada untuk mendapatkan kandidat tepat dengan cepat. Untuk mempercepat proses, AI kami mengurutkan kandidat berdasarkan relevansi sesuai dengan pencocokan peran dan jawaban pertanyaan dari kandidat. Kandidat terbaik akan muncul di urutan teratas dan Anda tetap bisa menyortir berdasarkan kriteria lainnya. Klik profil kandidat untuk melihat detail penting seperti kredensial yang telah diverifikasi, jawaban dari pertanyaan untuk kandidat, serta keterampilan yang sesuai. Anda akan mendapatkan semua informasi yang Anda butuhkan untuk membuat keputusan lebih cepat. Libatkan seluruh tim Anda dalam proses rekrutmen, tambahkan sebanyak mungkin anggota tim, dan berkolaborasi dengan mereka untuk memberi penilaian, membuat catatan, serta menghubungi kandidat dengan mudah. Dengan fitur sederhana untuk menyaring dengan mudah, menyeleksi kandidat dan berkolaborasi dengan tim, JobStreet membantu Anda merekrut kandidat tepat dengan cepat. Rekrutmen nggak harus sesusah ini. Cari karyawan tepat, mudah dan cepat hanya di JobStreet. Pasang gratis, upgrade ke premium kapanpun.
Rekrutmen gak harus sesusah ini. Cari karyawan tepat, mudah, dan cepat hanya di Jobstreet. Pasang gratis, upgrade ke premium kapanpun. Ini kisah Agus. Agus belum dapat karyawan, jadi masih ngerjain semuanya sendiri. Buruan, cari karyawan yang berkualitas, Gus. Udah kok, tapi belum dapat nih. Carinya di tempat yang salah sih, di Jobstreet dong. Wow, ini gampang banget. Di Jobstreet pasang iklan gratis, anti ribet, dan ada 25 juta lebih kunjungan tiap bulannya. Saat Anda perlu menyeleksi banyak pelamar atau mencari kandidat terbaik, Jobstreet siap membantu Anda. Kami memiliki semua fitur untuk membantu Anda menemukan kandidat tepat dengan mudah, mewujudkan proses rekrutmen yang cepat dan simpel. Setelah menerima lamaran, mulailah dengan menyeleksi kandidat yang sesuai dengan kriteria Anda. Anda dapat melakukannya menggunakan filter yang sederhana dan komprehensif, meliputi status pelamar, lokasi, dan pertanyaan untuk kandidat. Filter adalah cara efektif untuk meninjau kandidat dengan efisien. Untuk menyesuaikan filter Anda, sistem AI kami akan menyarankan pertanyaan yang relevan sesuai peran yang Anda cari. Atau, Anda juga bisa memilih sendiri dari 30.000 daftar pertanyaan yang kami siapkan untuk memfokuskan pencarian pada kualifikasi, keterampilan, atau pengalaman yang sesuai kebutuhan Anda. Anda juga dapat menetapkan harus ada untuk mendapatkan kandidat tepat dengan cepat. Untuk mempercepat proses, AI kami mengurutkan kandidat berdasarkan relevansi sesuai dengan pencocokan peran dan jawaban pertanyaan dari kandidat. Kandidat terbaik akan muncul di urutan teratas dan Anda tetap bisa menyortir berdasarkan kriteria lainnya. Klik profil kandidat untuk melihat detail penting seperti kredensial yang telah diverifikasi, jawaban dari pertanyaan untuk kandidat, serta keterampilan yang sesuai. Anda akan mendapatkan semua informasi yang Anda butuhkan untuk membuat keputusan lebih cepat. Libatkan seluruh tim Anda dalam proses rekrutmen, tambahkan sebanyak mungkin anggota tim, dan berkolaborasi dengan mereka untuk memberi penilaian, membuat catatan, serta menghubungi kandidat dengan mudah. Dengan fitur sederhana untuk menyaring dengan mudah, menyeleksi kandidat dan berkolaborasi dengan tim, Jobstreet membantu Anda merekrut kandidat tepat dengan cepat. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, apa kabar? Terima kasih sudah mau hadir sore hari ini dari acara Job Street TikTok yang biasa dilakukan setiap bulan juga setiap minggu. Teman-teman, sebelum kita mulai, saya mau cek dulu satu persatu nih. Di sini siapa yang rajin ikut TikTok? Coba raise hand deh. Yo, siapa pengen tahu yang udah sering banget ikut TikTok, dan coba ditulis di chat ini TikTok yang keberapa ini? Yo, pengen tahu siapa ya di sini yang sering rajin yang ikut TikTok. Sudah yang keberapa TikToknya ini ya? Karena kita setiap bulan kurang lebih ada 10 kali lebih kali ya. Nah, pengen tahu yang rajin siapa di sini? Boleh angkat tangannya? Coba. Di sini banyak banget ya, kurang lebih ada 86. Oh, Mbak Laila yang ketiga, luar biasa. Ada yang lebih dari 3? Mbak Yulia, apa kabar Mbak Yulia Yunus? Sehat. Terima kasih loh ya, sudah mau hadir lagi. Kebetulan memang materi yang setiap bulan kita kasih itu beda-beda. Ada yang terkait dengan performance, people, lalu kemudian terkait juga dengan bisnis gitu ya.
Nah, di sini hari ini kita akan coba diskusi sharing ya dari seseorang yang memang sudah berpengalaman atau bahkan mungkin sekarang juga lagi fokus ya untuk menjalankan sesuatu yang eh, luar biasa karena memang beliau ini selain sibuk juga waktunya, lalu juga beliau juga nah ini dia udah kelihatan ya. Halo Mas Ari. Maaf, maaf. Aduh, Oke, meetingnya nggak ya. berhenti-berhenti. Pasti lagi bikin ini ya, lagi bikin cappuccino atau bikin macchiato ya. Oh, ada yang baru pertama kali ya, Mbak Wulan. Ya. Terima kasih ya, yang baru pertama kali gabung di Jobstreet TikTok ya. Wih, yang keempat, keren, keren. Jadi memang kita mengundang orang-orang keren, iya, orang-orang HR yang berkecimpung di dunia bisnis juga, yaitu HR bisnis gitu ya. Yang kelima, keren banget ini. Dan topiknya malah hari ini adalah tentang Smart HR for Smart Business Growth. Siapa yang nggak tahu, siapa yang belum pernah ngopi atau belum kenal banget dengan kopi kenangan? Nah, kenangan dengan mantan ya kali ya. Nah, kebetulan kita hadirkan langsung nih, yaitu Chief of People-nya dari Kopi Kenangan, yaitu Mas Gemini Arianto. Tepuk tangan dulu buat Mas Gemini Arianto. Apa kabar Mas? Sehat? Alhamdulillah, alhamdulillah sehat. Udah selesai ya bikin macchiato-nya ya. Ya. Sela-sela waktunya nih teman-teman ya, Mas Ari memang suka ngopi dan Mas Ari juga sering jalan-jalan kemana-mana. Dan kebetulan Mas Ari sekarang itu lagi ada di mana Mas? KL atau di mana Mas? Singapura, Mas. Singapura ya. Memang Mas Hmm. Ari ini biasanya ada di Singapura teman-teman semuanya. Dan nanti kurang lebih sampai setengah lima, Mas Ari akan sharing gimana sebagai seorang HR itu bisa membawa perkembangan untuk bisnis. Karena diharapkan bahwa HR itu sebagai bisnis partner dan HR bisa memberikan advice kepada manajemen. Mas Ari, are you ready? Ya, ya, silakan. Oh, saya akan menggunakan bahasa Singapura ya. If you ready, you can start right now lah ya. Thank you very much for your coming and everyone here also thank you ya. Oke, waktu dan tempat langsung aja kita kasih kepada Mas Gemini Arianto. Silakan. Ya, baik. Ya. Em, Mas Hakim, ini kita formatnya mau saya ngobrol dulu atau gimana? Bebas kalau misal Mas Ari mau ngobrol dulu boleh. Mas Ari punya slide yang mau dibagikan atau mau gambar pun boleh nggak apa-apa. Storytelling juga silakan Mas, nggak apa-apa. Gitu ya, mungkin storytelling aja deh. Jadi menarik kan kalau saya dari kemarin ngomong tentang culture ya. Nah, jadi mungkin kalau dilihat dari culture itu, mungkin saya share aja yang slide culture ya. Jadi karena kalau di kenangan ini, kalau saya mau share, emang prinsipnya tuh di culture ini strength-nya. Dan ini relate banget sama bagaimana kita membuat atau membangun bisnisnya kenangan. Jadi kenangan itu kan kalau teman-teman tahu ya mungkin baru mulai tahun 2017 ya. Ya, jadi 2017 kita benar-benar start in the humble way, kalau boleh dibilang. Satu toko di Menara Standard Chartered ya di Casablanca. Yang menarik itu kalau dengar cerita founder saya, Pak Edward, mereka mulai juga sudah ketar-ketir. Kenapa? Karena toko pertama itu depannya Starbucks, ya, sampingnya Coffee Bean. Jadi belum udah dikeroyok gitu. Anak kemarin sore baru bikin apa toko kopi udah dikeroyok sama apa namanya yang besar-besar gitu ya. Nah, Starbucks dan Coffee Bean. Nah, jadi tapi terlepas dari semua itu justru itu menjadi satu apa namanya apa pemicu ya, pemicu semangat buat mereka untuk membuktikan bahwa mereka bisa gitu loh. Terutama dari awal tagline dan niatnya adalah bring the Indonesia coffee to the world gitu kan. Nah, itu visi yang sampai sekarang masih kita pegang. Nah, jadi sebentar sekalian saya cari slide-nya ya. Itu memang nanti di slide ini teman-teman akan bisa lihat bagaimana perjalanannya kopi kenangan itu juga dipengaruhi dari sudut pandang pengembangan people-nya. Jadi nggak serta-merta bisnisnya saja, tapi people-nya juga kita bangun. Nah, jadi kita memang benar-benar memperhatikan bahwa nggak cuma dari bisnis yang kita kembangkan, kopinya, ataupun juga sekarang udah berkembang ya kategorinya, ada Bollinger, ada dulu di awal cerita roti, kemudian juga dulu sempat ada cookies, segala macam. Tapi sekarang em, em, kita memang berkembang pesat dan juga terutama eh,
yang penting itu adalah partnernya. Jadi culture-nya itu sekarang kita buat lebih fokus kepada customer and partner first juga, ya. Nah, jadi nanti mungkin kita bisa lebih belajar lagi di situ. Sebentar ya, coba saya sambil cari ininya. Mungkin Mas Hakim ada yang mau di ini dulu, Mas Hakim. Siap Mas Ari. Ya, sambil menunggu Mas Ari membuka primbon kopi kenangan. Nah, ini buat teman-teman yang memang sekarang lagi di kantor gitu ya. Silakan ambil cemilannya, silakan ambil kopinya. Kalau ada yang bisa nunjukin kopinya sekarang adalah kopi kenangan, di foto kirim ke chat. Nanti dapat hadiah dari Job Street atau dari kopi kenangan. Yo, mana? Ada nggak nih? Tapi jangan yang masih baru ya, yang masih tinggal dikit coba difoto. Ada nggak yang sekarang lagi ngopi kopi kenangan? Yo, ada nggak di foto di kopi? Nanti kirim ke chat aja nggak apa-apa. Jadi kalau saya suka sih ngopi ya, tapi sebenarnya kopinya saya itu dulu sukanya kopi hitam. Nah di sini kalau laki-laki suka kopi-kopi hitam itu adalah bagus ya. Ini kalau kita ngomongin soal kopi, orang HR juga kadang-kadang suka ngopi ya, bener gak sih? Kalau lagi apa? Misalnya bikin laporan, lalu kemudian payroll. Ada juga ibu-ibu yang atau cewek-cewek yang ngopi juga, ada juga itu suka banget gitu. Nah, sebagai kopi ini adalah sebagai budaya kita kalau di HR, karena pas banget dengan materi Mas Ari adalah budaya kopi. Ya, silakan Mas Ari kalau sudah selesai, itu siap. Ya, baik. Nah, ini saya udah menemukan apa yang saya cari. Bisa di slideshow mungkin masih dia kelihatan juga itu. Udah bisa ya? Udah Ya, kelihatan belum? tapi masih kelihatan yang kecil-kecilnya tuh, boleh di slideshow mungkin. Nah, oke, mungkin saya swap ya sebentar ya. Udah? Clear udah Mas. Oke, baik kalau gitu. Nah, jadi kalau ngomong culture, mungkin teman-teman ada yang kenal sama Tony Hsieh kali ya. Tony Hsieh ini dulu sudah meninggal dunia masih muda ya, masih umur 47, 45 waktu meninggal dunia tahun 2020 kalau nggak salah. Beliau ini adalah salah satu co-foundernya Zappos. Nah, jadi Zappos itu kayak e-commerce yang spesifik jualan sepatu, ya. Nah, jadi di sini dia bilang hmm, your culture is your brand. Intinya memang culture tersebut nggak cuman istilahnya kita define, kita apa namanya, kita tulis di tembok besar-besar gitu ya. Tapi memang itulah yang sebenarnya menjadi em, apa internalisasi culture yang bisa diinternalisasi oleh karyawan dan juga menjadi menjiwai ketika mereka bekerja memenuhi tuntutan pekerjaan dari jabatannya masing-masing. Nah, jadi em, tahun ini prinsipnya waktu itu culture yang dibuat di Zappos itu cuma simple, it's only a wow culture. Wow, WOW, ya. Apa wow-nya? Wow-nya adalah satu. Pertama adalah company ini harus bisa mewowkan karyawannya, sehingga kalau karyawan merasa dihargai, direkognisi, di wow tadi ya, mereka juga akan mewowkan customernya. Jadi sampai kadang-kadang yang terjadi adalah mereka go beyond dari apa namanya standar service biasa. Artinya kalau misalnya sepatunya rusak dalam jangka 7 hari segala macam boleh balikin, no questions asked gitu ya. Nah, hal-hal itu ya pertama di awal-awal dulu di tahun 2010 2011 itu barang baru sampai customer service seperti level itu. Dan itulah yang sebenarnya diinisiasi oleh karyawannya masing-masing ya. Nah, jadi Tony mengambil berat bahwa bagaimana perusahaan bisa membuat environment sehingga karyawan tersebut apa namanya bisa memberikan kontribusi terbaiknya untuk perusahaan. Nah, itu ceritanya ya. Nah, sekali lagi tadi yang saya menarik di sini adalah culture tersebut cukup simple. Dia tidak terlalu menulis berpanjang-panjang gitu ya, nggak perlu terlalu banyak resepi, tapi yang dia lakukan itu yang kemudian dicontoh oleh ininya. Nah, salah satu cara juga yang kita harus lihat bahwa founder, leader, C-level itu adalah cara terefektif untuk membangun culture. Kenapa? Semua pasukannya akan melihat pada pimpinannya. Pimpinannya melakukan apa, menjadi role model, mereka akan tiru. Itu cara paling efektif. Makanya kalau kadang-kadang, oh yang bikin culture HR gitu.
Itu biasanya akan sulit untuk alive culture-nya. Kenapa? Karena kemungkinan founder BOD belum tentu buy-in dengan apa yang dibuat HR. Jadi kitanya yang harus bisa memainkan strategi taktik, main cantik, bagaimana culture itu dibentuk bersama-sama dengan founder, bersama-sama dengan BOD, agar mereka sendiri juga yang menjadi culture owner-nya, culture ownership-nya. Sehingga culture tersebut akan mudah dibangun. Ya. Nah, kalau ngomongin culture itu kan biasanya impresi pertama ya. Ya, kadang-kadang bercandanya nih kita kalau masuk kantor jangan sampai 3K ya. Ya, masuk kantor kagum gitu kan. Habis itu kaget. Kenapa? Loh, tidak sesuai yang diharapkan. Nah, kalau udah kayak gitu ujungnya kata terakhir bisa ditebak apa? Kabur. Jadi kagum, kaget, kabur. Lah, sayang banget gitu kan. Nah, jadi em, saya ada 2 logo company di sini, company besar dua-duanya ya. Saya juga pernah bekerja di 2 company ini, di Danone 11 tahun, di Nestle 4 tahun. Em, Sama-sama FMCG. Jadi yang menarik, saya banyak menarik pelajaran tentang how to the big established company itu building their culture. Tapi yang menarik adalah em, Eh, kalau saya masuk ke Danone, saya masuk Danone sempat 2 kali, 2004, 2008. Kemudian Danone jual saya ke Kraft 2008 sampai 2011. 2011 saya ditarik balik sama Danone. Nah, di 2 fase joining itu, impresi saya terhadap culture Danone tetap sama. Tagline-nya Danone buat saya itu adalah Welcome to the Jungle. Wah, ngeri banget Pak, Welcome to the Jungle. Nah, ada ceritanya. Jadi culture Danone itu sangat entrepreneurship. Atau kalau nanti saya jabarkan sedikit, nanti saya akan kasih share apa sih culture-nya mereka. Itu mereka punya value yang namanya hope, humanism, openness, em, proximity, dan enthusiasm. Semuanya sangat humanis gitu loh. Dan memang pada kenyataannya pendekatan bisnisnya Data itu sangat-sangat entrepreneurship. Jadi em, waktu saya bilang welcome to the jungle, bukan berarti nggak ada aturan. Aturan dasar ada, SOP dasar ada. Tapi SOP tersebut cukup fleksibel untuk seseorang dari luar masuk, kemudian juga beradaptasi dan mengadaptasi em, cara kerja, way of work, bagaimana juga kemudian mereka membuat bisnisnya di market tersebut ya. Nah, jadi sangat fleksibel dan sangat mendukung orang yang punya karakter entrepreneurship. Nah, beda cerita waktu saya masuk ke Nestle. Waktu saya masuk ke Nestle 2018, again, Nestle another big company ya, sudah established ratusan tahun. Begitu masuk, impresi yang saya dapat, tagline culture-nya adalah Welcome to the Castle. Selamat datang di istana. Wah, luar biasa ya. Kenapa istana? Anda tahu nggak istana? Istana itu kan berarti semua semua sudah lengkap, semua sudah ada, tinggal pakai, ya kan? Tinggal jalanin sesuai aturan yang ada. Pastinya aturannya lebih ketat. Namanya juga masuk istana kan? Beda kalau Anda masuk hutan kayak di dalam tadi. Nah, jadi menarik nih di sini nih. Nah, 3 bulan pertama saya di Nestle, boleh dibilang itu kepala saya benjol. Kenapa? Banyak nabrak aturan. Kenapa Pak Ari nabrak-nabrak? Nah, itulah salahnya saya. Waktu saya masuk Nestle, saya 11 tahun dari Danone. Kepala saya masih adalah cara kerjanya Danone. Kenyataannya di Nestle hal tersebut tidak berlaku. Jadi di Nestle 3 bulan pertama itu yang sebaiknya Anda lakukan adalah duduk manis, baca semua aturan, baca semua apa namanya catatan, apa yang harus dilakukan, apa yang sudah pernah terjadi di perusahaan tersebut. Nah, kemudian Anda tinggal habis itu ikutilah prosedur A to Z secara urut, runtut, dan rapi. Aman. Nah, jadi intinya adalah kalau kita bicara tentang 2 culture perusahaan ini sangat berbeda pendekatannya. Tapi dua-duanya perform, ya. Nah, jadi apakah 2 culture tersebut salah? Saya nggak bisa bilang salah, karena memang dua company ini dibangun berdasarkan filosofi yang berbeda, ya. Dan juga karakter orang-orang yang masuk ke dalam perusahaan tersebut itu pastinya akan memberikan nuansa yang berbeda gitu loh. Jadi waktu rekrutmennya akan sangat berdampak nih.
waktu memilih orang, menseleksi, mensourcing, nah itu mereka biasanya juga sudah melihat apakah orang tersebut can live in that culture, ya. Nah, jadi ini cerita tentang dua company ini, ya. Jadi kalau saya masuk ke sini, nah ini yang saya bilang tadi, sedikit cerita agak mendalam dengan culture-nya Danone ya. Nah, jadi Danone itu kan sudah mulai dari 1960, 1970, tapi mereka baru masuk ke dalam bentuk korporasi yang memang build up the culture dan value tuh di 90-an. Jadi di 90 itu humanism, openness, proximity, enthusiasm itu didefinisikan seperti ini. Sangat simple dan mungkin sangat universal. Walaupun tidak ada istilahnya definisi yang mengikat gitu loh. Tapi paling tidak ini sesuatu yang di semua Danone seluruh dunia apa namanya dipahami bahwa inilah Danone. Ya. Nah, di 2008 mereka melakukan satu tindakan bisnis yang lumayan ekstrim. Yang pertama adalah eh, membangun sebentar ya, sebentar. Nah, jadi yang pertama adalah membangun mereka menjual satu kategori yang dulunya dari awal itu sama Danone ya, yaitu divisi biskuit. Nah, kebetulan divisi saya. Jadi em, mereka itu karena masuk ke arahan visi company yang lebih menjadi company yang sehat. Jadi mereka pengen jual produk yang sehat-sehat aja. Nah, contohnya air, kemudian yogurt, dan waktu mereka menjual biskuit, mereka membeli divisi baby food, gitu ya. Nah, di kenapa divisi biskuit dijual? Karena tidak sesuai dengan visi mereka, yaitu visi mereka biskuit itu mengandung kandungan gula yang cukup tinggi. Nah, gula bisa menjadi penyebab penyakit banyak hal, ya, diabetes segala macam. Dan itulah makanya mereka memutuskan untuk melepas divisi biskuit. Nah, saya dijual, tanda kutip ya, karena saya di Danone Biskuit waktu itu. Jadi kemudian mereka membeli divisi company baru namanya Numiko, yaitu adalah divisi baby milk nanti di apa namanya di kategori mereka. Nah, pada saat membeli apa namanya Numiko ini adalah company yang sangat berbeda secara kultur. Jadi kalau tadi Danone tuh lebih dominasi culture-nya secara apa namanya negara ya, Prancis dan Spanyol, sedangkan Numiko ini dari Belanda. Culture-nya berbeda gitu. Nah, untuk menjembatani culture tersebut, nah mereka mencoba merevamp culture-nya ya. Jadi maaf ini tulisannya harusnya 2008 sampai 2020 ya, bukan 2028. Ya, jadi di 2008 itu mereka merevamp sedikit culture-nya dengan memasukkan beberapa attitude leadership yang mereka setup untuk menjadi apa namanya mengakulturasi kedua basis perbedaan kultur dari Numiko dan Danone ini. Ya, makanya tadi ada CODI pertama itu dari awal 2008, kemudian di 2013, nah kebetulan saya kembali ke Danone kan 2012. Nah, saya menjadi bagian dari tim komite yang merubah culture ini sedikit dengan menambahkan S tuh, ada CODIS. S-nya itu adalah self-awareness. Karena prinsipnya culture yang kita ingin bentuk adalah berangkat dari leadership yang committed, openness, kemudian juga doer, ya D-nya doer, dan E-nya tuh empowered. Tapi itu semua nggak akan bisa jalan kalau tidak ada dasar self leadershipnya yaitu self awareness S, ya. Nah, jadi ini menjadi jembatan yang melebur dua culture yang berbeda selama hampir boleh dibilang dari 2008 sampai 2020 ya. Nah, di 2020 situasinya berbeda lagi. Jadi di 2020 ada situasi internal di Danone ya, di mana CEO-nya Emmanuel Faber itu yang pada saat itu menjadi CEO itu dia diturunkan tanda kutip secara paksa oleh shareholder ya karena merasa arahan yang di apa namanya bisnis yang dibuat oleh Emmanuel tuh nggak cocok dengan keinginan shareholder. Nah, dari situ mereka kemudian membentuk tim manajemen yang baru. Nah, tim manajemen yang baru inilah kemudian merumuskan kembali culture yang berbeda sesuai dengan mandat dari shareholder. Jadi
jadi begini sekarang culture-nya. Dan ini agak vakum dari 2020 sampai 2023. Jadi mereka butuh sekitar waktu 2 tahun untuk mentransformasi culture yang ada. Itu pun bukan transformasi dalam arti kata transformasi, ya, maksudnya lebih memformulasi ulang apa sih yang mau dilakukan. Nah, jadi mereka kembali ke Hope, tapi dengan formulasi yang berbeda. Kalau Anda lihat formulasi Hope di tahun 90 dengan formulasi Hope di 2023, ini sudah lebih robust, lebih jauh dijabarkan, dan lebih mungkin boleh dibilang tajam atau sharp dari konteks apa yang diinginkan dari masing-masing definisi tadi. Ya, nah menarik ya kalau dilihat ini in the established company ceritanya. Nah sekarang kita mungkin sedikit cerita tentang kenangan ya, yang dari 2017 sampai sekarang itu seperti apa sih gitu ya. Nah, kalau di Kenangan sendiri mungkin culture-nya kita akan melihat dari 2017 itu yang kita bilang early stage ya. Ini Kenangan 1.0 kalau kita bilang. Nah, di Kenangan 1.0 ini apa aja ceritanya? Kita berawal dari bisnis yang sifatnya grab and go ya. Store kita simple, nggak ada sitting area. Jadi biasanya orang juga datang beli dan langsung bawa gitu, take away semua ya. Nah, istilahnya di sini kita building the brand, ya, Kopi Kenangan mulai dikenal gitu dan establish the business model. Dan dari 2017 sampai 2019, ini kurang lebih kita mencapai membangun brand ini sampai 200 store lah, ya. Nah, disinilah yang waktu itu kita mulai mengambil melihat dari aktualisasi selama 2 tahun itu, ya, 2-3 tahun ini, apa sih yang sebenarnya dilakukan oleh teman-teman dan juga para founder kita. Nah, disitulah kemudian kita menjabarkan culture itu seperti ini di Kenangan. Yaitu kita punya value heart di tengah, which is abbreviation dari humility, excellence, agility, respect, and teamwork. Yang dimana itu membentuk 3 culture utama, yaitu serving with heart, day one mentality, dan collaboration. Nah, leadership culture yang muncul dari 3 kultur utama ini ada 8 di situ. Mulai dari going extra miles, lead with empathy, kemudian high quality product, sampai di ujung adalah always looking for improvement. Ya. Nah, inilah yang kita pakai dari mulai awal sampai kita masuk ke growth stage, yaitu Kenangan 2.0. Nah, di Kenangan 2.0 gimana? Nah, inilah tantangan terbesar waktu itu, yaitu pandemi. Jadi pandemi 2020 sampai 2021, Kenangan tetap growing the brand. Nah, ini yang memang agak antitesis nih. Kenapa? Di mana bisnis mayoritas pada saat pandemi mundur teratur, ya, kita justru berkembang dari 200 sampai 500 store. Loh kok bisa? Nah, itu ceritanya ada 2 pendekatan. Yang pendekatan pertama adalah strategi bisnisnya, getting close to the customer. Jadi di Kenangan 2.0, karena pandemi, customer kita ada di mana? Customer kita ada di rumah, ya kan? Kan semua istilahnya waktu pandemi semuanya working from home ya. Jadi nggak ada yang working from office. Nah, jadi di awal kita punya store itu rata-rata di office, di mall gitu ya. Nah, itu agak jadi berat karena di awal pandemi kita tetap membangun konsepnya adalah di mall atau di office. Susah. Kenapa? Customer pada teriak. Nah, kita di rumah kita order dari dari toko-toko yang ada, which is itu rata-rata ada di tengah ya, di kantor atau di mall. Biaya Gojek atau biaya Grab-nya ngebawa 2-3 kopi balik ke rumah itu bisa-bisa lebih mahal dari harga kopinya kan gitu. Nah, makanya kemudian somehow mereka brainstorming, jadi para tim operation sama-sama tim strategi di HO gimana. Akhirnya mereka mengubah strateginya sedikit adalah tentang getting close to the customer. Artinya kita membuka store sekarang di dekat-dekat area perumahan, which is ruko. Ya, makanya kemudian Kenangan fokus membangun banyak toko di ruko. Tapi konsepnya masih sama, masih grab and go. Ya, karena by the end of the day yang datang ke toko-toko tersebut juga
rata-rata bukan customer langsung, ya kan? Jadi rata-rata adalah supir Gojek, ya, Gojek driver, Grab driver, yang mana mereka juga cuman nunggu untuk membawa kopinya ke rumah customer. Jadi store-store kita rata-rata bentuknya juga walaupun di ruko, rata-rata adalah store yang Grab and Go, enggak, sekali lagi nggak terlalu memperhatikan apa namanya sitting area, yang itulah kemudian berkembang sampai 500 store sampai 2021. Dan itulah yang kemudian membawa Kenangan juga mendapatkan predikat unicorn di Desember 2021, ya. Kita direcognize sama Nasdaq juga kan, masuk ke apa namanya screen-nya Nasdaq di New York. Nah, jadi itu sampai 2.0. Nah, jadi culture ini kemudian masih kita coba bawa masuk ke Kenangan 3.0, which is masuk ke expansion stage. Nah, expansion stage setelah kita unicorn, itu kita berkembang ke arah internasionalisasi. Jadi kita mulai buka market di Malaysia. Kita mulai buka market juga di apa namanya Singapura, ya. Jadi 2 market pertama. Nah, saya join di 2022 pas kita mulai buka market di Malaysia karena memang waktu itu intensinya saya diminta untuk membantu apa namanya strategi international expansion kita di luar, ya. Sementara Indonesia terus berkembang, ya. Jadi sekarang alhamdulillah udah 1.100 store, ya. Jadi saya membantu mengembangkan lebih fokus ke luar pada saat itu. Nah, jadi mulai dari Malaysia 2022, kemudian susul Singapura 2023, lalu disusul Filipina. Nah, di Filipina agak beda nih. Jadi Filipina 2024 itu kita mulai coba model franchise. Jadi kita menunjuk partner bisnis untuk menjalankan brand Kenangan di satu negara, ya. Yang pertama Filipina. Nah, Malaysia Singapura gimana? Malaysia Singapura itu masih direct under kita, tapi pendekatannya dilakukan oleh local team. Jadi kita punya local management di Malaysia, local management di Singapura. Loh, local management ini apakah dari apa namanya ada perwakilan orang Indonesianya? Jawabannya nggak ada. Jadi kita pure membangun local team. Nah, dari mana kita bisa membangun local team kalau misalnya nggak ada orang yang sudah pengalaman dari Indonesia market ke sana? Nah, jadi kita melihat ada 2 isu di situ. Yang pertama yang kita bangun adalah bisnis F&B yang punya pendekatan hyper localization. Jadi bukan pendekatannya Starbucks atau pendekatannya Coffee Bean, di mana Anda mau beli kopi di New York, di Jepang, di Hong Kong, di Singapura, di Indonesia, rasanya sama. Kita antitesisnya. Jadi kalau Anda membeli kopi Kenangan di Malaysia, di Singapura, ataupun di Indonesia, pasti ada bedanya. Kenapa? Karena kita melocalize taste kita sesuai dengan local customer. Nah, jadi kalau beli Kenangan, contoh nih, Anda apa fansnya Kenangan Mantan. Kenangan Mantan itu kan Kenangan latte, ya. Nah, di luar, even di Malaysia pun kita nggak bisa pakai istilah Kenangan Mantan. Kenapa? Karena kalau kata mantan di bahasa Melayu itu bukan ex, pemahamannya bukan bekas pacar atau bukan bekas bukan bekas kekasih gitu. Jadi mereka itu kalau kata mantan itu dipakai untuk mantan pejabat, mantan perdana menteri, mantan apa namanya guru. Jadi bahasa formal, ya. Nah, jadi kita nggak bisa merelate mantan untuk ditaruh di brandnya atau apa namanya produk name-nya di Malaysia. Jadi baliklah ke yang bisa diterima oleh masyarakat di sana, yaitu Kenangan latte. Nah, itu baru dari segi penamaan. Dari segi produknya, itu pun juga disesuaikan rasanya. Kalau Anda ke Malaysia dan merasa Kenangan latte di Malaysia lebih pahit daripada Kenangan latte di Indonesia, Kenangan Mantan di Indonesia, memang benar adanya. Kenapa? Karena di sana kita turunkan 40% apa namanya kadar gulanya. Ke Singapura lebih pahit lagi karena diturunkan 60%. Nah, jadi em, dari segi produk dan segala macam filosofi kita hyper localized. Nah, artinya tetap ada expertise dari Indonesia di bidang masing-masing, yaitu misalnya di R&D-nya, di Ops-nya ada. Nah, itu yang kita bilang di grup itu ada namanya tim COES.
center of expertise. Nah, itulah yang kemudian sesuai kebutuhan apa namanya di market masing-masing, mereka akan kita terjunkan sebagai tim expert, ya. 2-3 bulan membuild up capability di market masing-masing, kemudian mereka bisa jalan sendiri sesuai dengan hyper localization strategy. Ya. Nah, kalau di Filipina beda. Di Filipina lebih ke partnernya. Jadi dari awal kita mencari partner yang udah punya bisnis F&B yang mau explore atau apa namanya membuild up bisnis kita, brand kita di negara tersebut. Jadi kita mulai di Filipina, ya. Filipina itu 2024, sekarang udah punya 7 toko di sana. Malaysia sekarang udah 120, Singapura 10 toko, Filipina sekarang 7, dan kemudian habis Filipina, nah disinilah kita melihat ada kompleksitas di culture kita. Eh, Ternyata menjelaskan eh, 5 value, 3 culture, dan 8 leadership attitude itu nggak gampang ya. dan 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 kompleks. Nah, sama sebenarnya ini triggernya terjadi di Indonesia. Indonesia makin banyak tokonya. Jadi kita semakin banyak juga baristanya. Sekarang kita udah punya 7.000 barista, ya. Nah, dan turnover kita ya seperti F&B yang lain dan retail yang lain itu sekitar 30-40%. Jadi kebayang 2.000 orang minimal itu kita rekrut baru tiap tahun, ya. Nah, jadi artinya apa? Culture kita juga harus lebih simple, ya kan? Karena kalau orang punya turnover 30-40% baru masuk mungkin 6 bulan, 8 bulan, 10 bulan udah keluar. Kalau culture-nya rumet seperti ini, mungkin mereka juga nggak pernah paham culture itu apa sampai dia keluar. Nah, jadi pertimbangan dari situ juga. Dan kedua adalah waktu kita melakukan internasionalisasi, sama isunya adalah culture ini sepertinya agak terlalu sulit atau terlalu apa namanya kompleks untuk eh, di apa namanya dijelaskan. Makanya kemudian foundernya manggil saya, Pak Edward sama Pak James, bilang, Pak, gimana kalau kita simplifikasi? Ya, sekarang dari segi culture Anda mau simplifikasi seperti apa? Yang pasti kan harusnya ada satu culture utama yang memang menjiwai semua ini. Akhirnya kita kita brainstorming dan segala macam dengan segala macam apa namanya komplikasinya, akhirnya muncullah ini. Nah, jadi culture ini akan lebih istilahnya tadi saya bilang, ini juga yang menginisiasi founder, mereka juga sangat menginternalisasi culture ini ya, sangat menjiwai juga jadi role model. Jadi yang pertama itu adalah serving with heart. Jadi culture kita cuma satu nih, serving with heart. Dari situ yang diharapkan adalah sikap behavior yang selalu ada dua yang utama, yaitu adalah customer and partner first, dan kemudian go beyond. Jadi untuk customer partner first, di leadership attitude-nya itu adalah high quality product service, enggak cuma ke customer tapi juga ke sesama kolega, ya. Dan sama kolega kita, terutama para manajernya, diharapkan adalah membuild up kapabilitas leading with heart, ya. Nah, go beyond apa nih? Nah, go beyond adalah setiap individu kita harapkan always strive for excellence, punya growth mindset sebagai day one mentality, dan juga selalu berkolaborasi. Nah, lebih gampang kan jelasinnya? Dan lebih mudah juga gitu buat para barista kita yang tanda kutip, mohon maaf kalau ada Gen Z di sini ya. Untuk para Gen Z juga lebih gampang mencernanya. Ya, jadi kita juga akhirnya mencoba, kita meng-kick off ini di 2024. Jadi kemudian kita sudah melihat nih di tahun ini juga itu menjadi lebih impactful gitu loh, karena kita masukkan juga ke engagement apps kita yang namanya Choice. Mereka juga bisa merekognisi teman-temannya dan berdasarkan dengan culture ini, berdasarkan behavior ini gitu loh. Jadi semakin terinternalisasi dengan lebih mudah, ya. Nah, jadi dari situ kemudian kita ke Australia, ya, dari perluasan wilayah. Jadi Australia sekarang 2 toko, ya. Dan kemudian kita ke India. Nah, di India juga masuk 2025 tahun ini, dan sekarang kita sudah ada 5 toko. Nah, itulah yang kemudian di Indonesia sendiri terus kita masuk kita dapat milestone achievement ya di bulan Juni Juli kemarin, yaitu kita capai 1.000 store. Nah, strategi di Indonesia agak berubah juga nih. Setelah pandemi, orang udah enggak di rumah lagi. Mungkin teman-teman malah ada yang udah 100% WFO gitu ya.
Nah, itulah kemudian kita memasukkan another strategy, yaitu adalah third home. Third home strategy ini mirip-mirip kayak third home strateginya Starbucks. Jadi kalau kita punya rumah pertama di mana? Rumah kita lah, ya, rumah kita masing-masing, ya kan? Rumah kedua di mana? Pasti di kantor. Nah, rumah ketiga di mana? Nah, inilah satu tempat yang setelah kantor atau even sebelum ke kantor bisa jadi mampir ke sana dan kemudian juga beraktivitas senyaman seakan-akan ada di rumah sendiri, yaitu kita harapkan di Kopi Kenangan. Itu strateginya. Nah, untuk memenuhi strategi ini, kita juga rubah store desainnya. Jadi store desainnya yang di ruko-ruko itu yang sedapat mungkin sekarang kita ambil apa namanya second levelnya, dibikin sitting area yang nice, barnya juga kita rubah, kita refresh gitu ya. Atau sekarang untuk toko-toko yang baru ya new NSO, new store apa namanya project itu semua minimal adalah harus yang sifatnya punya kita bisa membuat apa namanya sitting area yang nyaman ya. Jadi mulailah kita namakan itu namanya nama sign desainnya adalah premium white ya premium white design dan itulah yang kemudian sejak tahun 2025 ini membantu kita mengembangkan bisnis lebih jauh lagi dan itulah kenapa kita sekarang capai milestone 1000 store. Tahun ini sebenarnya ada satu strategi lagi yang saya nggak sebut di sini yaitu one day one store. Jadi satu hari itu kita pasti ada satu store buka di Kopi Kenangan. Jadi kita tahun ini build up hampir sekitar 365 toko dalam setahun. Ya. Nah, itulah kemudian kita juga dapat rekognisi lagi dari Nasdaq, ya, dapat apa namanya, congratulation, kita bisa telah membuka 1000 store dan juga mulai operasional di multinasional di mancanegara. So, saya tutup ya sharing saya yaitu di Kenangan. We are not only serving coffee, but we are serving with heart. Ini sebagai janji to create genuine connection, deliver outstanding value, and make every moment special for our customer and partner. So, thank you for listening from Mantan to Unicorn and beyond. Luar biasa ceritanya ya. Saya sambil ngebayangin Mas Ari cerita, cuma saya kebetulan kopinya udah habis. Menarik tuh Mas, dari berapa tadi ya? 1000 ya? 1000 dalam satu tahun itu kalau nggak disupport dengan orang-orang yang keren atau smart gitu ya, itu susah tuh bergeraknya jalannya gimana gitu ya. Dan teman-teman pasti juga berpikir bahwa wow, luar biasa ya dari keinginan founder, lalu kemudian diturunkan kepada yang di bawahnya, lalu kemudian di bawahnya pun bisa mengikuti, itu sesuatu yang luar biasa itu. Dan Mas Ari sudah bisa membuktikan bersama tim ya Mas Ari ya. Nah, kita ada pertanyaan Mas Ari. Silakan. Yang pertama di kotak question and answer ya. Ada dari Safira Nura Hanjani. Selamat sore Pak Gemini. Manggilnya Mas Ari aja ya. Nah, kalau Gemini nanti dipikirnya AI nih. Kembarannya AI. Kembarannya AI. Dari segala tantangan yang dialami oleh tim Kopken, Kopi Kenangan, untuk proses internalisasi value dan culture ke setiap pribadi karyawan, apa proses internalisasi value ini sebaiknya sudah dimulai sejak proses rekrutmen, dari mulai mencari, atau bisa juga dilakukan saat talent sudah menjadi bagian dari perusahaan. Nah, gimana tuh Mas? Masih ingat nggak proses dari dulu mencari karyawannya sampai kepada akhirnya mau berkembang lagi, lalu kan kemudian berubah nih, kemungkinan kalau rekrutmennya sama tapi yang mungkin yang dirubah adalah dari sisi kapasitas orangnya ya. Gimana tuh Mas? Silakan Mas, dijawab dulu nomor 1. Jadi gini, yang pertama mungkin di Kenangan itu kita agak lebih sedikit spesifik mencari orang juga yang sudah punya paling tidak ada apa ya, memiliki value yang kita punya di culture kita. Mungkin itu simpelnya kali ya. Apakah orangnya tadi apa namanya kolaboratif, apakah orangnya punya growth mindset, apakah mereka punya apa namanya passionate terhadap excellence ataupun juga quality. Jadi ada hal-hal yang ya nggak semuanya sih, karena kita paham juga there's nobody's perfect ya di luar sana. Tapi paling nggak kalau Anda punya
karakter-karakter tersebut untuk masuk ke dalam culture yang kita inginkan atau dengan way of work yang kita punya akan lebih mudah, Hmm. ya. Jadi kalau dari awal kita mungkin udah lihat orangnya kurang fleksibel walaupun pinter gitu ya, mungkin that's not the place, maybe tempatnya bukan di sini kali, gitu ya. Nah, Ya. itu. Itu yang pertama. Nah, habis itu barulah kita melihat dari skillnya. Apakah memang dia bisa dikembangkan, punya potensi untuk berkembang lebih jauh. Apakah dia punya, misalnya kita mencari seorang MT, ya apakah dia punya potensi jadi leaders 4-5 tahun ke depan gitu kan. Kemudian juga kalau saat ini kita hire seorang junior manager, apakah dia bisa jadi VP atau EVP. Nah, itu yang kemudian second things yang kita lihat potensinya. Nah, em, tapi kadang-kadang juga ya tergantung kebutuhan nih. Kalau lagi butuh banget yang skillnya seperti itu, ya udah mungkin bukan potensi yang kita lihat, tapi kita lihat pengalamannya dulu. Dan yang paling penting tadi balik ke karakter yang awal ini, karakter yang sesuai dengan value kita. Masuk nggak? Gitu. Nah, nggak mudah ya, karena di startup kan, ya, to be honest, di startup ini kita kan sangat fleksibel, kadang-kadang rely banget sama HOD-nya gitu ya. Nah, jadi tugas saya di sini lebih banyak ngobrol sama HOD untuk juga meng-aligning ekspektasinya. Pernah waktu itu ada HOD salah satunya, dia mau masukin seseorang yang bilang ada potensinya, tapi ini posisinya sudah kritikal kalau saya bilang. Nggak mungkin saya memasukkan orang yang masih dalam tahap apa namanya development. Saya maunya orang itu sudah dalam tahap yang bisa punya potensi untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Karena critical position, ya kan? Nah, jadi di situ akhirnya kita juga fungsi saya sebagai HR adalah juga mengeducate bahwa you can hire somebody potential in the position yang memang bisa dikembangkan atau development role, ya. Tapi kalau posisinya kritikal, saya nggak berani coba-coba. Resikonya tinggi karena kan growth-nya kenangan cepat sekali nih. Kalau sampai orangnya keteteran, yang repot nggak cuma fungsi tersebut, yang repot apa namanya fungsi lain juga. Nah, jadi saya pikir em, dalam konteks itu ya kita sebagai HR juga harus punya pemahaman where the business is running, kapan orang yang kita akan hire seperti apa, we should involve in the very beginning. Kalau enggak agak susah. Walaupun jangan sampai kita tidak mengempower HOD-nya ya, head of department-nya harus tanggung jawab loh. Jangan sampai juga kita hire orang, terus nanti HOD-nya bilang, kan yang hire HR bukan saya. Nah, salah Terjadi juga itu kadang-kadang gitu. gitu. Ya, jadi Oke, kadang-kadang memang kita harus punya balance lah di situ. betul, betul. Oke, nice banget itu jawabannya. Nah, ini ada pertanyaan berikutnya, tapi ini agak sedikit berlawanan. Kalau tadi kan Mas Ari cerita sesuatu yang dari awal ya. Nah, kali ini kebetulan ada pertanyaan, kalau gimana kalau misalnya nih, perusahaan itu sudah punya working culture gitu. Cuman di tengah jalan itu karyawan masih belum apa namanya, masih belum fit in. Nah, itu Hmm. gimana tuh Mas? Kalau Ya. mungkin di pengalamannya Mas Ari di sekarang di Kopken terus kemudian di Danone sama di Nestle itu gimana sih pendekatan yang lebih efektif supaya culture ini bisa diikuti walaupun mungkin prosesnya agak lama ya. Kalau kalau manajemen kan maunya cepat tapi kan prosesnya agak lama untuk bisa melakukan hal itu. Nah, ada nggak Mas cara yang Mas Ari lakukan yang lebih efektif gitu? Ya memang kembali ke culture company-nya. Kalau culture company-nya tanda kutip agak sedikit tidak fleksibel ya, contohnya di Nestle tadi yang saya bilang, Hmm. ini larinya biasa ke performance, Mas. Ya, yang dilihat performance-nya secara formal dan kemudian nanti dilihat apakah isunya itu lebih ke soft skill-nya atau ke hard skill-nya kan gitu. Nah, kalau performance-nya timbul karena soft skill-nya, ya mungkin kemungkinan besar related ke culture. Nah, itu nanti kita kita masukkan juga ke PIP-nya spesifik ke sana, gitu. Nah, kalau di kenangan nih, kita biasanya kalau yang kayak gini-gini, lebih fokus ke hard skill isunya. Kalau yang masuk yang tadi. Kalau soft skill-nya, itu biasanya kita rembuk, kita apa ya, kita rembuk sama HOD-nya, dan juga sama peer-nya gitu loh. Jadi kita bisa intinya kayak social learning kali ya. Kita Iya. lebih mendekatkan ke sana supaya teman ini dibawa dan ada recent case itu sampai dari tim HR yang tim development
akhirnya memberikan bimbingan berupa coaching ya ke teman ini supaya bisa lebih blend in gitu. Nah, tapi memang ya itulah kadang-kadang rekrutmen ini kan kita hanya melihat orang dari CV ya, kemudian dari apa namanya interview 1 jam, 2 jam, 3 jam gitu ya. Kadang feelingnya pertama, even sudah pakai apa namanya tes eh, culture fit atau segala macam, begitu masuk kok beda gitu kan. Jadi orangnya udah setahun 2 tahun gitu baru kelihatan dia stres, dia nggak bisa connect sama bosnya, kemudian tapi dicek hard skillnya nggak masalah gitu loh. Jadi yang masalah adalah memang di soft skillnya dan apa namanya dalam mengikuti culture yang memang kita punya cara kerja kita. Akhirnya ya tadi ada kita bantu, kita apa namanya kita bikin tim building segala macam, kemudian juga ada dari tim development kita nge-coaching dia. Tapi setelah 3 bulan usaha, ya akhirnya anaknya sendiri yang decide. I think dia terima kasih udah dibantu segala macam. Akhirnya ya memutuskan untuk ya kita tahu lah. Tapi intinya kita berusaha untuk tetap memasukkan mereka ke dalam ini. Tapi ya itu tadi resiko dari kalau teman-teman ada yang dari tim talent atau tim apa namanya tim rekrutmen di sini pasti tahu lah ya resiko dari rekrutmen kita itu pasti begitu. Ada aja yang mungkin miss di culture fit atau di soft skill yang mungkin tidak terlihat dari hasil interview yang 1-2 jam tadi. Ya. Jadi kalau saya pikir kembali kepada kultur masing-masing, saya tahu kalau di Nestle pasti akan dilihat secara formal masuk ke PIP. Tapi kalau di kita, kalaupun sampai masuk ke PIP biasanya lebih ke hard skill. Dan yang soft skill ini biasanya kita lebih arahkan ke team building dan juga mungkin coaching untuk membantu teman-teman bisa lebih fit in. Ya, worst case-nya tetap aja nggak bisa fit in. Berarti artinya memang dari awal karakternya mungkin memang tidak masuk. Ya. Oke, nice itu ya betul ya. Kalau memang kita sebagai orang HR tuh memang terkadang mau align dengan culture itu atau align dengan manajemen itu kadang-kadang dihadapkan dengan sesuatu hal yang pelik ya Mas. Peliknya tuh adalah gini, kalau kita nggak terima tapi kok gimana, diterima tapi kok gimana, nah itu kita sebagai HR kadang-kadang memang harus perlu sesuatu hal yang berpikir bahwa ini mana yang mau diberatkan. Apakah memang karena kompetensinya ataukah memang karena sesuatu hal yang pengen cepet. Misalnya jago banget nih, anak sales gitu ya, wah ini bagus banget nih, tapi ternyata nggak fit dengan culture, tapi dipaksakan gitu. Itu dilemanya seperti itu. Nah ini ada satu lagi pertanyaan dari Mas Ya. Oki nih. Mas Oki ini adalah HR baru ceritanya Mas. Dia baru jadi HR BP dan kebetulan dia di holding company dan dia sedang melakukan yang namanya, habis melakukan namanya integrasi ya setelah diakuisisi. Nah dia punya isunya adalah dia sebagai anak baru HR dihadapkan kepada anak perusahaan yang masih tradisional. Ya. Nah, kalau menurut Mas Ahri, gimana ya caranya ya bagi teman-teman yang HR mungkin mengalami hal yang sama kayak Mas Oki gitu ya, baru terjun tapi langsung sudah dapat istilahnya PR besar nih gitu. Apalagi terkait dengan culture dan sistem kerja. Nah, ini gimana nih caranya Mas? Dulu masih ingat nggak Mas Ari waktu masih zaman di Danone waktu masih muda dihadapkan sesuatu hal yang wah ini PR-nya gede banget nih. Gimana ya Mas caranya Mas? Silahkan Mas. Oke. Wah, ada beli-beli itu. Nah, jadi begini, pengalaman saya, kalau tadi kan ya mungkin bisa dianalogikan masuk ke Danone lebih fleksibel, masuk ke Nestle lebih konvensional gitu kali ya. Nah, by the end of the day, kita juga yang harus menyelaraskan atau aligning dengan culture yang ada. Jadi kalau ternyata di anak perusahaan tadi masih ada yang mungkin konvensional, ya sebenarnya role dari grup itu kan harus terus-menerus membangun kapabilitas baik itu hard skill ataupun soft skill ya di anak perusahaan juga. Em, saya melihatnya hal ini harus dilakukan dengan cara yang bijak dan juga tetap juga Anda harus punya apa namanya roadmap. Artinya, oke, misalnya tadi 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 siapa namanya? Oki. Mas Oki. em, Mas Oki harus lihat posisi grup di mana, ya.
Misalnya posisi grup saat ini sudah cukup advance, mungkin sangat maju gitu ya, tapi di anak perusahaan masih mungkin agak tertinggal 1-2 step ke belakang. Nah, berarti tugas kita adalah mencoba membawa mereka paling tidak mendekati dengan apa yang praktek yang ada di grup. Tapi dengan begitu juga kita tetap harus bijaksana. Transformasinya seperti apa? Jangan terus ya kalau misalnya di company-nya Mas Oki punya culture tangan besi, mungkin bisa ya langsung nggak bisa. Ini harus gini 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 gini, nah, selesai gitu kan. Nah tapi kalau ternyata culture-nya Mas di company secara umum adalah open ya, berarti kita juga harus tanda kutip toleran dengan situasi mereka dan yang terpenting artinya apa? Strategi tadi dikomunikasikan dengan BOD di anak perusahaan tersebut supaya mereka juga mendukung program untuk percepatan ke arah culture yang lebih baik atau paling tidak mendekati ke arah yang grup inginkan gitu loh, ya. Nah ini memang kadang-kadang jadi dilema gitu loh, apalagi kalau ternyata anak perusahaan ini adalah dari perusahaan yang bukan dari grup, maksudnya beli dari M&A segala macam, itu kan culture yang berbeda. Ya, nah kalau itu pengalaman saya waktu di Kraft Foods, waktu saya dijual itu tanda kutip ya, Hmm. Danone biskuit dijual ke Kraft, itu culture-nya beda banget. Hmm. Kenapa? Kalau Kraft Food itu culture-nya adalah compliance, ya, jadi semua aturan segala macam harus 100% comply. Nah, sedangkan Danone entrepreneur, ya entrepreneur kan kadang-kadang sedikit nakal ya, sedikit apa Hmm. namanya kreatif gitu Aplikasi ya. ya, ada Pendekatannya pendekatan. kadang-kadang mencari cara bagaimana compliance tadi bisa disolusikan dengan cara yang mungkin lebih singkat, mungkin lebih apa namanya, lebih efektif gitu Humanis. loh. Nah, jadi em, clash dua culture ini gitu loh. Nah, cara solusi saya waktu itu adalah ya kita dudukin bareng-bareng semua BOD-nya tuh 11 ekor. Mau kemana kita? Dengan culture yang kenyataannya sekarang kita sudah di craft, harusnya culture kita craft, tapi melihat kenyataan adalah sekitar 60% dari company gabungan baru ini adalah dari Danone gitu. Hmm. Nah, akhirnya kita harus sepakat ada pendekatan transisi di mana mungkin juga craft harus sedikit lebih fleksibel dan Danone juga harus belajar apa itu comply gitu loh. Nah, jadi banyak tuh stepnya itu menarik banget. Jadi kalau contoh yang paling kecil kemarin yang saya ambil dan saya biasa ceritakan tuh tentang apa namanya proses di sales team. Nah di sales team kalau di Craft itu sales manajernya biasanya 4 hari di kantor, 1 hari di lapangan. Kenapa? Karena tugasnya sales manager di Craft itu bikin laporan. Laporannya ada 12 tiap minggu. Jadi ya mau nggak mau mereka harus di kantor bikin laporan 12 biji kan bayangin aja gitu ya. Template Nah, nggak tuh? hah? Template nggak? Ah, template tapi kan datanya banyak mas, ya Iya. kan? Nah jadi si manajer tugasnya itu. Kalau di Danone tugasnya kebalik. Sales manager itu cari revenue. Cari revenue di mana ya? Nggak mungkin di kantor. Cari revenue harus ke pasar. Jadi dia kebalik 5 hari di pasar, 1 hari atau setengah hari di kantor bikin laporan hari Sabtu. Nah, dua culture yang udah banget bertolak belakang. Nah, itu akhirnya teman-teman yang dari Craft waktu itu akhirnya sempat demo di depannya, tanda kutip demo lah, komplain lah ya di depan ruang saya. Akhirnya mau nggak mau ya itu tadi salah satunya saya panggil semua direktur. Jadi isunya seperti apa ini? Kita gimana jalannya? Solusinya apa? Nah, akhirnya kita review lah 12 laporan tuh apa aja sih? Nah, rupanya dari 12 laporan itu akhirnya kita bisa lihat yang tiap minggu dibutuhkan sebenarnya hanya 4 atau 6. Yang selebihnya bisa bulanan, bisa quarter, bisa semester. Hmm. Nah, ya udah, kalau gitu kita kita rubah. Nah, tapi artinya teman-teman di Danone sekarang tetap ada 2 hari kerja di kantor, 3 hari di lapangan. Yang teman-teman di Craft dari yang tadinya 4 hari di lapang, 4 hari di kantor, jadi mau nggak mau cuma 2 hari di kantor, 3 hari di lapangan cari revenue. Nah, kira-kira yang habis itu keluar duluan yang mana? Yang nggak betah kali ya. Ya nggak betah. Betul. Nah, jadi ada yang nggak betah akhirnya. Yang dari Danone ada yang nggak betah ngerjain laporan, yang dari Kraft ada yang nggak betah turun ke lapangan, Hmm. gitu. Tapi akhirnya di situ jadi seleksi alam, Betul, betul. ya. Nah, jadi tadi Mas Oki, tolong dilihat lagi culture-nya seperti apa dan gimana kita bisa meet in the middle
untuk menyepakati transisi atau transformasi proses yang harus terjadi gitu loh. Ya, mudah-mudahan menjawab. Yes, betul. Jadi memang betul Mas Oki bahwa kita sebagai orang HR harus bisa membaca juga ya. Jadi apa yang harus dilakukan secara bukan secara on the book tapi secara experience kita bisa bertanya juga kepada para senior atau para expert. Nah, Mas Oki bisa menyelaraskan juga tuh. Jadi arahan arahan dari BOD sekarang ini mau seperti apa yang baru gitu ya. Nah, Mas Ari, ini kan namanya kafe kopi itu kan banyak banget ya. Dari yang lama sama yang baru gitu. Nah, gimana Mas caranya mempertahankan barista-barista ini atau bartender-bartendernya tidak diambil oleh orang lain gitu. Oh, Gimana tuh Mas caranya untuk bisa bisa mempertahankan bahkan mungkin bisa justru mungkin Kopken yang dapat dari yang lain yang bagus-bagus tuh. Nah, itu gimana tuh oh, caranya tuh? Ini pertanyaan dari Ranji Primarianda. kita sih, em, to be honest, kita nggak pernah meng-hire barista di level store manager dari luar ya, Oh, kecuali benar-benar dibutuhkan. Jadi filosofi kita growing from within, ya, terutama di barista level, ya. Jadi em, mulai dari yang kita bilang ada barista trainee, kemudian barista certified, lalu senior barista, dan kemudian dari situ mereka bisa naik ke store leader. Nah, store leader ada dua, either dia supervisor atau manager. Nah, yang tadi saya sempat cerita, kita sekarang udah punya 6.000 7.000 orang dengan tiap tahun kita punya 30-40% turnover. Jadinya kita tiap tahun punya 2.100 barista baru atau barista trainee. Ya memang begitu adanya. Dan memang juga realitanya adalah nggak semua senior barista punya kesempatan jadi store leader, ya kan? Walaupun kita tiap tahun agresif nih, growth 360 toko apa namanya setahun, senior barista kita yang siap ready untuk naik udah mungkin sekarang udah sekitar 700-an. Nah, jadi kadang-kadang ada aja teman-teman yang nggak sabar gitu ya, dan akhirnya dicolek dikit sama Fore gitu kan, dicolek dikit sama siapa, si mereka kucing pakai gitu ya, kontrak lagi ya. si kucing Tomoro gitu kan. Nah, ya udah silahkan. Kalau memang mereka mau jalan ke sana ya monggo gitu. Jadi buat kita tidak akan istilahnya mencoba meretain di level itu, tapi karir path udah jelas Hmm. dan sudah jelas juga kalian ada di company yang growing ya, growingnya luar biasa 2-3 tahun ke depan. Dan juga tahun ini kelihatan banget kita bisa bangun 320 toko. Jadi ya buat saya hubungan kerja itu juga ada apa ya, take and give lah ya. Artinya ya, you ada di Kopi Kenangan saat ini, you lihat gimana growth-nya Kopi Kenangan luar biasa. Ya, kalaupun saat ini Anda belum ada kesempatan, but believe me, kalau Anda sabar sedikit, there will be yours. Karena, to be honest, tiap tahun 360 toko, we need more. Ya, we will need more people. Nah, itu aja sih kalau dari saya. Jadi, em, strategi kita adalah grow from within. Ya, kemarin employer branding kita juga udah ganti tagline. Jadinya tagline-nya adalah You Grow, We Grow. We grow. Ya, jadi dari situ harusnya we send the right message to everyone, baik calon kandidat ya, dan juga teman-teman yang ada di dalam yang sedang growing sama Kenangan. Ya, Oke, nice tuh ya. Jadi develop sendiri aja, bikin sendiri aja, menabur benihnya nanti kita juga yang panen kan gitu. betul. Mas Ari ada tiga item lagi di pertanyaan, tapi ini terkait Boleh, dengan karyawan ya. Yang boleh. satu ada isu gimana cara berhadapan dengan karyawan yang toksik yang udah jadi public enemy, nomor satu. Yang kedua adalah gimana caranya kalau kita ketemu sama atasan yang tidak begitu suka dengan kandidat yang sebenarnya bagus banget gitu. Jadi Nah, HRD udah nyodorin nih, bagus banget, tapi ternyata dia nggak suka gitu. ya, Yang ya. kedua ya. Nah, yang ketiga adalah gimana caranya nih ada seseorang yang apa namanya saat ini tuh dia nggak punya kepala. Jadi HR division yang nggak ada, people and culture manajernya juga nggak ada, dan dia boleh dibilang adalah layer ketiga kayaknya ya. Dan ini gimana cara ngomongnya ya kepada kepada BOD gitu. Jadi dilemanya adalah satu tadi adalah toxic, dua adalah
atasan yang dikasih kandidat yang nggak bagus tapi dia nggak suka. Yang ketiga adalah gimana cara ngomong ke BOD kalau dia udah nggak punya dua, satunya adalah kepala divisinya, satunya lagi adalah manajernya. Nah, itu gimana tuh Mas cara strateginya? Bisa dijawab semuanya tuh satu-satu. Oke, memang begini, kalau masalah toxic ini harus dibicarakan juga dengan kadang-kadang toksiknya kan berbeda level nih ya. Ada Iya, toxic yang di level mungkin di level staff, di level middle atau yang di atas. Kalau yang di atas sudah jelas kayaknya harus aligning dulu dengan apa namanya CEO atau bos yang istilahnya mungkin juga melihat hal yang sama, harus ada aligning dulu sebab nggak mungkin kita akan mengeksekusi tanpa ada aligning dengan level itu, apalagi di level atas ya, di level si level. Dan biasanya juga kita memanfaatkan apa namanya punya ini kan whistleblowing channel. Nah, apalagi kalau dia udah ada whistleblowing channel, nah itu bisa sangat kuat. Jadi kalau teman-teman punya whistleblower channel, biasanya ada masukan, laporan. Nah, ini bisa sangat kuat. Kenapa? Karena ini kan satu anonymous biasanya. Kedua juga nanti akan ada kita bisa assign internal audit atau apa namanya external auditor untuk follow up isu-isu ini. Jadi kalaupun akhirnya harus kita sampai mengeksekusi di level itu sangat relevan. Nah, kadang-kadang ini juga bisa dipakai juga di level yang tengah sama yang di bawah. bawah ya. Saya ada juga beberapa itu waktu itu barista yang sangat ya boleh dibilang jadi apa ya merusak tim lah, merusak harmonisasi tim. Dan itu masukannya dari whistleblower sebenarnya. Kita Hmm, nggak tahu awalnya. Nah, jadi situlah pentingnya Anda punya channel whistleblowing ya untuk juga mengcounter efek apa namanya toxic toxic attitude seperti ini. Dan itu juga harus live ya, ada laporan, ada follow up segala macam. Sebab kalau nanti orang masuk laporan nggak ada follow up, nggak ada ini, ya orang akan melihat ya nggak ada guna juga ngelaporkan gitu. Jadi eh, toxic, kalau saya pikir Anda harus pendekatannya fakta, ya. Kemudian juga tadi kalau ada pelaporan yang memang apa namanya resmi di follow up, dan kemudian juga harus dieksekusi secepatnya. Karena to be honest, toxic ini kalau didiamkan, kemudian sudah terbentuk kubu, yang ada nanti kantornya jadi kayak DPR. Hmm. Politicking environment-nya jadi nggak sehat gitu loh. betul betul ya. Ya, dan akhirnya nggak cuma satu toxic, mungkin Anda harus mengkat satu grup kali yang Nah, terikat satu sama lain. Bisa jadi begitu. jadi Nah, itu virus lebih tuh, ya. lebih susah lagi, udah kayak narik akar gitu susah ya. Nah, jadi kalau masih satu, buruan di follow up. Dan tapi juga sekali lagi em, kita sebagai HR sekali lagi saya pesan-pesan jangan jangan cuma melihat dari sudut itu, juga Anda melihat apa namanya nerawang suasana di atas tuh gimana dengan filosofi ini. Kadang-kadang ada satu organisasi yang waktu itu saya pernah dengar, mereka nggak peduli lah sama gitu. Yang penting datang ke kantor, kerjaan beres, lu mau ngapain terserah. Ada nggak kayak gitu kan? Ada kan ya? Betul betul ada. Nah, kalau situasi culture kayak gitu, tahu-tahu Anda masuk dengan ide toksik, terus nanti yang dilihat malah Anda yang toksik. Nah, tapi sekali lagi, kalau memang Anda terlihat itu menjadi sesuatu yang jadi isu sudah mengganggu harmonisasi secara organisasi, valid kalau ada angkat. Nah, sekarang isunya apakah manajemen sudah punya konteks framework dalam konteks itu tadi, apakah ada whistleblower-nya, apakah ada laporannya secara formal, apakah ada yang merasa memang dirugikan, nah itu ya. Nah, memang ini ujungnya kalau Anda kelamaan jadi drama nanti kan. Betul Ya, jadi memang ini nih harus dikumpulkan, eksekusinya jangan kelamaan. betul. Oke. Ya, kalau kemudian kelamaan, keburu keluar, udah ada isu nggak jelas, oh jadi drama nanti. Drama Korea aja kalah. Betul, betul. Oke, kalau yang kedua gimana tuh Mas? Yang atasan menolak dengan kandidat yang kita kita Nah, berikan tapi bagus sebenarnya nih gitu. nah, kalau ini memang dilematis. Tapi kalau kita sebagai orang AR mau dibilang apa namanya, kita harus tetap juga apa ya, netral. Netral dalam satu sisi, jangan juga terlalu terlihat mempromosikan satu kandidat. Harusnya Hmm, kita kembali kepada requirement. Waktu Anda mau rekrut kan pasti ada job requirement toh.
Iya, betul. berapa pengalamannya, pernah di company apa aja, expose projectnya apa aja. Ah udah pakai ini. Cuman kita juga harus lihat kayak tadi tuh, yang tadi saya bilang, jangan sampai nanti udah di hire, tapi karena si manajernya merasa dipaksa sama HR ada masalah, kan yang hire situ. Nah, jadi kembali ada title hiring manager kan, ada fungsi hiring manager. Hiring manager kan biasanya adalah functional head-nya. Nah, kita harus work together collaboratively dengan dia. Kadang-kadang yang tadi, kalau memang terlalu jauh dari requirement, akhirnya saya harus masuk sebagai orang HR dan mengatakan nggak bisa. Ini critical position, Anda nggak bisa hire orang yang belum punya pengalaman. Malah saya yang ngomong gitu. Hmm, Saya biasanya kan HOD. Ya. Nah, tapi kalau sekarang kebalik, ini orangnya udah bagus, dianya nggak mau. Nah, jangan-jangan chemistry-nya nggak masuk dari awal, betul, betul. gitu. Kalau Anda paksakan, yang salah nanti kita, HR-nya. Jadi akhirnya Anda juga harus melihat, kalau bisa ya udah ini jangan kandidatnya kalau Anda menurut Anda bagus, si hiring manajernya nggak mau, ya mungkin ada sesuatu apa namanya chemistry yang nggak masuk waktu interview ya atau seperti apa ya coba ditanyakan. Kalaupun nggak ada apa-apa, kalau saya bilang nggak sesuai requirement segala macam ya sudah artinya dia sudah tidak pengen orang tersebut join ke timnya dia. Nah, buat saya keep CV-nya ya, kita cari kandidat yang lebih sesuai dengan mereka, tapi pegang standar requirement-nya. Oke. Ya, kadang ada juga nih begini, kita juga sering lihat teman kita nih udah senior ya hiring manajernya. Nah, tapi kita lihat nih tim di bawahnya itu gapnya besar-besar, jauh-jauh karena gapnya masih junior semua gitu loh. Eh, itu sering juga terjadi kondisi seperti itu. Artinya apa? Dia mungkin kita harus pahami ada kebutuhan, ada interest, mungkin dia nggak pengen buru-buru digantikan. Nah, Hmm. itu sekarang kembali ke culture perusahaannya. Apakah memang kita masih apa namanya recognize keahliannya, recognize kontribusinya, atau memang kita sudah bilang enggak ini harus digantikan 2-3 tahun ke depan, berarti kita harus cari orang yang bisa di grooming 2-3 tahun ke depan. Nah, itu kadang-kadang kita terjebak di apa namanya di strategi itu dan ini harusnya kembali kepada support dari BOD atau dari presidirnya atau dari top leadernya. Berarti kita harus memainkan influence kita sebagai HR di konteks tersebut. Ya, jadi kalau tadi nih, ya udah, jangan-jangan Anda lihat behind the scene-nya apa. Mungkin bukan masalah requirement, mungkin bukan masalah chemistry, mungkin masalahnya adalah kalau saya hire anak ini 1-2 tahun ke depan saya mau posisi apa? Karena dia siap nanti. Mungkin ada kekhawatiran itu. Terancam ya. Itu yang Oke, sering terjadi loh, bukan apa-apa. Sekarang betul, kalaupun sampai betul, tidak ada posisi buat dia, nyari kerjaan di luar nggak gampang nih. betul. Yes. Nah, itu dari sisi people ya, Mas ya. Nah, sekarang Hmm. kalau dari sisi bisnis proses. Sebenarnya kopi kenangan ini hampir mirip seperti Job Street, di mana ada beberapa cabangnya itu di beberapa negara tuh, Mas. Ya, kalau di Job Street itu ada 7 negara dia, di Indonesia terutama, dan lainnya tersebar di Asia juga. Hmm. Pertanyaan dari Ibu Tarita, beliau adalah HR Business Partner atau HR-nya Job Street nih, Mas. Gimana Hmm. caranya Mas Ari membangun kapabilitasnya sama nih dari yang di Jakarta, Singapura, kemudian ada di KL, itu gimana caranya tuh Mas supaya menjaga dari sisi policy-nya tetap sama, lalu kemudian mission place-nya juga sama gitu. Apa yang dilakukan oleh Mas Ari? Apakah perlu perlu sesuatu tools atau gimana Mas pengalamannya? Ini pertanyaan dari HR-nya Jobstreet yang punya bisnis kurang lebih hampir sama dengan Kopi Kenangan yang maksudnya samanya itu adalah di beberapa di negara gitu. Hmm. Hmm. Silakan Mas. Hmm. Mungkin pertama dikembalikan dulu kepada filosofi company-nya mau apa. Jadi kalau di Kopi Kenangan ini filosofi dasarnya adalah we play in the uh, 50th percentile market. Contohnya gitu ya misalnya. Artinya em, dari segi policy kebijakan kita akan selalu melihat komparasinya dengan rata-rata yang dilakukan oleh perusahaan di negara tersebut seperti apa. Nah, kenapa? Karena memang
Kalaupun kita mau menyamakan semua A sampai Z, itu mungkin adalah pengalaman saya mengatakan agak sedikit sulit ya, karena ada beberapa, satu misalnya kebijakan pensiun gitu ya, atau kebijakan dasar benefit pengobatan, kayak di kita ada BPJS, di negara lain kayak di apa namanya, di Singapura ini masuk ke bagian dari eh, benefitnya, ada pension benefit, ada medical benefit masuk ke situ semua. Nah, dan itu berbeda gitu loh. Jadi artinya kalaupun kita mau samakan mungkin nggak akan bisa karena ada beberapa mandatory benefit yang akan pastinya sudah berbeda. Itu satu ya. Nah, kemudian gimana yang market practice? Ya, market practice beda-beda. Contoh medical benefit di India itu mengcover orang tua, Hmm. sedangkan di kita nggak, ya kan? Nah, jadi di di India benefitnya termasuk orang tua, kita nggak. Itu udah beda gitu loh. Nah, bedanya di kita ada gaji ke-13, THR, ya kan? Nah, di mana? Di Singapura nggak ada gaji ke-12 cuma. Jadi kadang-kadang kita kembalikan juga kepada praktek market masing-masing. Dan untuk menghormatinya, biasa kita pakai strategi tadi. Paling tidak P50 market practice. Nah, itulah yang kita pegang. Ya. Nah, jadi kalau kita pengen align 100%, saya rasa nggak bisa. Susah juga. Ya. Atau contoh lain nih, di Indonesia ada yang ngasih net salary kan? Net salary. Jadi apa pajak dikasih tax allowance sama company. Ya. Tapi di Singapura nggak ada praktek itu, semua gross. Di Hmm. Malaysia nggak ada praktek itu, semua gross. Gitu. Di India lain lagi, CTC modelnya. Jadi em, untuk menyamakan, saya rasa saya kembalikan kepada lebih baik kita pakai strategi mau bermain di market mana kita, di P50 kah atau di P25 atau di P75. Jadi lebih kebesaran target kompetitif benefitnya atau kompetitif policy-nya. Tapi kalau dari segi aktualnya, saya kembalikan ke market practice masing-masing. Nah, dengan begitu Anda lebih apa ya, hidupnya lebih tenang lah ya. Betul, betul, betul. Kita kemana-mana punya aturan yang berbeda, tapi kita pusing juga. Akhirnya kita bikin sesuatu standar yang berbeda juga ya, Mas ya. Ya, artinya kalau saya akan standarkan kepada market practice. Mhm. Nah, isunya mungkin yang lebih penting adalah HR kita di market tersebut telling the truth apa enggak, Hmm. gitu loh. Jadi itu yang mesti kita juga harus punya, mungkin kita juga apa punya market info gitu ya, dari Mercer atau dari Tower Willis atau mana yang independen, dan kemudian itulah yang kita pakai sebagai acuan. Ya, saya contoh tahu-tahu bilang, oh employee loan di sini market practice. Nah, begitu kita cek di pasar ternyata nggak banyak yang ngasih employee loan. Nah, jadi mesti saling inilah. We have to build trust, tapi by the end of the day kita juga harus punya independent market information ya, market practice information yang dijadikan acuan supaya lebih sehat lah, ada acuannya. Ya. Yes. Gitu ya, Ibu, teman-teman semuanya. Jadi memang nggak mudah untuk bisa memanage sebuah industri yang ada di beberapa kota atau beberapa negara dan Ini Mbak Tarita ex Nestle ya? Bukan. itu tuh betul tuh Mbak Esnesli atau bukan tuh Mbak Talita boleh buka mix-nya mungkin bisa reunian. Ini Mbak Tarita ini ex tim saya. Mana Mbak Talita boleh buka mic nggak Mbak? Tarita namanya Mas. Iya, Tarita, Tarita. Tarita Lubis. Saya pernah punya tim dulu di Nestle namanya juga Tarita. Tarita. Ya. Ya Oke. udah, oke. Silakan Baik. lanjut dulu. Siap. Mas Ari, itu adalah pertanyaan terakhir di sore hari ini dari Ibu Tarita. Dan teman-teman semuanya memang kita sebagai orang HR kalau berhadapan dengan bisnis yang growing itu memang tidak bisa berjalan di tempat, harus kita mindset-nya juga kita harus bergerak jalan-jalan kemana segala macam, perluas wawasannya kita, dan yang terpenting adalah learning, banyak lesson learn yang kita dapatin juga dari apa yang kita lakukan. Jadi tetap belajar, tetap dapatin ilmunya dari para senior atau para expert, dan Mas Ari hari ini sudah sharing banyak luar biasa.
Makasih banyak Mas Hari sharingnya. Dan buat teman-teman yang hari ini sudah ikut, terima kasih juga. Ada hadiah buat yang tadi menjawab ya. Kebetulan sudah diumumkan oleh Mbak Ocha. Selamat kepada, nah ini dia. Siapakah yang mendapatkan voucher belanja? Tara. Safira Nurhanjani dan Mas Oki Bestaria. Terima kasih banyak. Dan buat teman-teman yang belum dapat voucher, terima kasih untuk kehadirannya pada sore hari ini. Nggak apa-apa nggak dapat voucher, yang penting dapat ilmu, dapat wawasan, dan juga dapat insight yang berguna dari Mas Ari. Makasih banyak Mas Ari. Berikan tepuk tangan buat Mas Ari semuanya teman-teman. Kita ketemu lagi lain waktu ya. Jangan kapok, dan kita ketemu lagi dengan webinar yang biasa diberikan oleh Job Street Basic, yaitu namanya SIKTOK gitu ya. Sampai ketemu lagi kapan-kapan, Mas Ari sehat-sehat selalu, semuanya juga sehat-sehat selalu. Saya Hakim, mohon maaf kalau ada pertanyaan yang nggak bisa sempat kebaca, gitu ya. Terima kasih juga tim Job Street, terima kasih semuanya, terima kasih. Hati-hati di jalan kalau mau pulang nanti ya. Selamat berakhir pekan, dan akhirnya saya Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih semua. Terima kasih.